Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Wulansari, NIM 360. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Inquiry Based Learning. Selamat menonton. Model pembelajaran Inquiry Based Learning. Yang pertama menurut para ahli, yaitu Karin and Son, yang kedua John Dewey, dan yang terakhir menurut Gulo. Kita akan mempelajari pengertian serta sintaks pembelajaran Inquiry Based Learning. Menurut Karin and Son, metode Inquiry Based Learning yaitu suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki masalah sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan mereka dengan rasa percaya diri. Adapun langkah-langkah metode Inquiry Based Learning dari Karin and Son ini atau sintaks dari Inquiry Based Learning ini, yang pertama ada orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Menurut John Dewey, Inquiry-Based Learning merupakan proses pembelajaran yang dibentuk dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan siswa. Siswa didorong untuk memecahkan dan bukan sekedar menerima instruksi dari gurunya. Adapun sintaks atau langkah-langkah penerapan Inquiry-Based Learning, yang pertama, mengajak siswa membayangkan seakan-akan dalam kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, mengidentifikasi komponen yang berada di sekeliling kondisi. Yang ketiga, merumuskan masalah dan membuat hipotesis pada kondisi tersebut. Yang keempat, memperoleh data dari kondisi tersebut dengan membuat pertanyaan dan jawaban. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Menurut Gulo, strategi Inquiry Based Learning ini merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuan. Yang terakhir, sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran Inquiry Based Learning. Menurut Gulo ini, yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua mengamati atau melakukan observasi, yang ketiga menganalisis dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil karya pada pembacanya.
Di sini saya mempunyai video pembelajaran tentang metode inquiry based learning. Selamat menonton. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2. Di sanalah aku berdiri. Visi SMA Negeri 1 Giri, terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, terampil, disiplin, berbudaya, berwawasan kebangsaan, peduli lingkungan, cerdas dalam iptek dan iptek, serta meningkatkan daya saing global. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Ha! 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 Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang ikatan kimia, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen, ya Kak? Ya! Siapa yang masih ingat apa perbedaan ikatan ionik dan ikatan kovalen? Saya, Bu. Ya, sudah. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk karena gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion-ion yang berbeda muatan. Contohnya seperti Na positif dan Cl negatif membentuk NaCl. Ya, bagus, sudah. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sekarang coba perhatikan apa yang terjadi jika minyak kita tuangkan ke dalam air. Saya, Bu, air dan minyak tidak akan bercampur. Ya. Minyak ada di bagian atas, air ada di bagian bawah. Ya, betul ya. Terus jawabannya anak-anak, kenapa minyak tidak bercampur dengan air? Ada yang tahu alasannya? Saya, Bu, Ya juga. karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air. Ya, perhatikan ya anak-anak, ini ada air dan minyak yang dimasukkan di dalam alat apa itu namanya? Alat apa namanya? Dorong pisah, ya. Nah, dari tayang tadi, apa yang kalian dapat amati dari sini tadi? Saya, Bu, Iya, ini ke? menurut yang saya lihat, tadi adalah percobaan air dengan minyak yang didekatkan pada batang besi yang digosok dengan kayu bol yang tujuannya untuk membuat medan magnet sementara. Ya. Air dapat dibelokkan ke arah medan magnet, sedangkan minyak tidak dapat dibelokkan ke arah medan magnet. Ya, bagus ini ke. Benar anak-anak ya. Jadi yang berbelok ke medan magnet tadi kita sebut sebagai senyawa polar, ya. Sedangkan yang tidak dibelokkan ke medan magnet disebut sebagai senyawa non polar. Bu, saya mau tanya, mengapa senyawa polar itu dapat dibelokkan oleh medan magnet? Hai teman-teman, lihat deh. Di buku ini, apabila dalam suatu molekul terdapat beda keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya, maka akan terjadi kepolaran. Semakin besar perbedaan harga keelektronegatifan antara kedua atom, semakin polar ikatannya. Contohnya, pada atom H dengan Cl akan terjadi HCl. Atom H memiliki harga keelektronegatifan 2,1, sedangkan atom klorin memiliki harga keelektronikan 3,6. Nah, perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan terjadinya kepolaran. Teman-teman, lihat deh, aku udah ketemu ciri-ciri senyawa nonpolar, yaitu tidak larut dalam air dan larutan lain, serta tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif.
akibat meratanya distribusi elektron. Contohnya yaitu Cl2, PCl5, H2, dan N2. Oke, baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Coba Ibu pengen tahu perwakilan dari kelompok, siapa yang bisa menyampaikan perbedaan senyawa kovalen polar dan non polar? Kami Bu dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Seva. Berdasarkan yang hasil diskusi kami, ciri senyawa polar yaitu adanya beda keelektronegatifan dan dapat larut dalam air. Sedangkan ciri senyawa non polar yaitu sebaliknya. Ya, bagus. Ada lagi jawaban lain? Saya Bu mau menambahkan, senyawa polar biasanya memiliki pasangan elektron bebas dan bentuk molekulnya asimetris. Citra, kelompok saya ingin menambahkan. Ya. Menurut kelompok saya, kepolaran itu juga bisa dilihat dari arah momen dipolnya, Bu. Jika momen dipolnya sama dengan 0, maka senyawa tersebut termasuk non-polar. Jika momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka senyawa tersebut termasuk senyawa polar. Ya, bagus ya. Jawaban teman kalian sudah benar. habis ya? Sudah selesai praktikumnya? Oke, sudah selesai semua. Ibu pengen tahu hasil dari percobaan kalian. Apakah dugaan sementara kalian tadi benar ya? Tentang kepolaran senyawa. Coba Ibu ingin perwakilan dari kelompok Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil percobaan dari kelompok kami. Analisis data. Yang pertama, gejala apa yang menunjukkan suatu senyawa bersifat polar? Gejala yang menunjukkan suatu senyawa bersifat polar ketika senyawa tersebut dapat dibelokkan ke medan magnet. Yang kedua, mengapa senyawa polar dapat dibelokkan ke medan magnet? Karena senyawa ini memiliki beda elektronegatifan yang membuat bermuatan parsial positif dan negatif, dan adanya muatan itu yang membuat dia berbelok ke medan magnet.
berarti H2O termasuk senyawa polar. Selanjutnya C2H5OH dapat dibelokkan ke medan magnet dan berarti termasuk senyawa polar. Yang ketiga HCl dapat dibelokkan ke medan magnet pula dan berarti termasuk senyawa polar. Yang keempat NH4OH dapat dibelokkan ke medan magnet yang berarti senyawa polar. Yang terakhir CCl4 tidak dapat dibelokkan ke medan magnet dan berarti termasuk senyawa nonpolar. Perbandingan hasil dari dugaan sementara. Pada awalnya tadi dugaan sementara kami C2H5OH termasuk senyawa nonpolar, dan setelah kami melakukan percobaan ternyata C2H5OH termasuk senyawa polar. Jadi dugaan sementara kami yang kedua tadi salah. Selanjutnya kesimpulan dari percobaan. Kesimpulan dari percobaan kami, senyawa polar merupakan senyawa yang dapat dibelokkan oleh medan magnet. Senyawa yang termasuk senyawa polar adalah H2O, C2H5OH atau alkohol, asam klorida atau HCl, dan amonium hidroksida atau NH4OH. Dan senyawa yang nonpolar adalah karbon tetraklorida atau CCl4. Terima kasih. Sekian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar hasilnya, ya. Dengan demikian anak-anak, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Setelah seharian ini kita belajar tentang senyawa, kepolaran senyawa. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini tentang kepolaran senyawa? Ada yang tahu? Ya. Dengan diciptakannya air itu sebagai senyawa polar, maka banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari air. Misalnya apa? Ada yang tahu? Manfaat air? Untuk minum, kemudian untuk apa? Ya, untuk mandi, untuk melakukan obat, kan ya. Begitu besarnya ciptaan Tuhan ya tentang air, maka alangkah baiknya kita harus mensyukuri nikmat itu dengan cara bagaimana? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Menghemat penggunaan air, ya, gitu ya. Oke, sudah bagus semuanya. Terima kasih kalian sudah bekerja keras. Dan untuk pelajaran berikutnya nanti kalian pelajari tentang gaya antar molekul. Oke? Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kimia itu tidak hanya teori yang menyenangkan, tetapi prakteknya juga lumayan menyenangkan meskipun ya agak sulit sih. Tapi overall kimia itu fun, seru dan asik. Menurut saya, kimia itu menyenangkan. Saya akui awalnya kimia itu memang sulit. Saya hanya tertarik pada percobaan-percobaan yang menarik. Tapi sekarang, semua tentang kimia membuat saya kagum. Saya setuju dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, kenalilah kimia lebih dalam, supaya kalian tahu untuk apa kalian belajar kimia. Saya yakin, setelah kalian memahami tentang kimia, kalian akan mengetahui bahwa kimia itu menyenangkan. Pokoknya, kimia itu asik banget. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang metode pembelajaran inquiry based learning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.